Kalau mereka sedekahnya sedikit, kata mereka Allah tidak butuh sedekah sedikit seperti itu. Jadi menakjubkan hadirin dan hadirat, ayat ini turun tentang kisah Abu Bakar sebagaimana antum ketahui. Bukan hanya berlaku kepada Abu Bakar, tapi juga berlaku kepada antum-antum sekalian yang membaca ayat ini. Kita tahu dosa kita banyak, apalagi di zaman sekarang ini. Apalagi para pengguna media sosial, terlalu banyak dosa yang kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah punya cara agar dosa-dosa kita diampuni. Caranya bagaimana? Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun dalil-dalil yang menunjukkan akan al-jaza' min jinsil amal sangat banyak dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Dan dalil-dalil ini bisa kita klasifikasikan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu dalil-dalil yang siapapun yang membacanya maka dia langsung paham ini adalah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Tidak perlu untuk mengamati lebih dalam. Ini model dalil yang pertama. Adapun model dalil-dalil yang kedua, maka ini butuh pengamatan lebih dalam, harus membaca perkataan para ulama ahli tafsir sehingga memahami apa maksud ayat ini, kok bisa menunjukkan kaidah al-jaza' min jinsil amal. Dan saya akan menyampaikan dua kelompok dalil tersebut insyaallah taala. Tentunya tidak semuanya karena dalilnya terlalu banyak. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil-dalil yang sangat jelas dan tegas mudah dipahami menunjukkan akan kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sungguhnya mereka melakukan kaid, rencana buruk, wa akidu kaida, kata Allah, dan aku akan buat rencana buruk kepada mereka. Rencana buruk dibalas dengan rencana buruk. Paham? Al-jaza' min jinsil amal. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Mereka berbuat makar dan kami juga berbuat makar, dan mereka dalam kondisi tidak sadar. Makar dibalas dengan makar Allah Subhanahu wa taala. Tipu daya dibalas dengan tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Mudah, al-jaza' min jinsil amal. Contoh lagi firman Allah Subhanahu wa taala, fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Mereka orang-orang munafik mengejek orang-orang beriman, maka Allah akan mengejek mereka. Ejekan dibalas dengan ejekan. Bagaimana ejekan orang munafik? Kalau ada orang beriman yang menyumbang bersedekah dengan sedekah yang banyak, kata mereka riya, itu orang riya, makanya sedekahnya banyak. Kalau mereka sedekahnya sedikit, kata mereka Allah tidak butuh sedekah sedikit seperti itu. Jadi diejek terus. Maka kata Allah, sakhirallahu minhum, Allah akan mengejek mereka suatu hari. Demikian juga contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Allah menceritakan tentang kaum Nabi Nuh alaihissalam. Waktu Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera, ya, butuh waktu panjang. Nabi Nuh mengumpulkan pengikutnya yang mungkin berjumlah cuma sekitar 80 orang, mengambil kayu kemudian dibelah, kemudian dijadikan kapal yang besar. Sementara waktu Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal tersebut dengan kaumnya, orang-orang yang beriman, dalam kondisi musim kemarau, tidak ada hujan. Maka orang-orang kafir waktu melewati Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh yang kafir, waktu melewati Nabi Nuh sedang bikin kapal, maka mereka mengejek. Kata mereka, Nuh, ente ngapain ya? Ya, ini musim kemarau, ngapain bikin kapal ya? Nuh, ente sudah tidak berdakwah lagi ya Nuh, sekarang jadi tukang kayu. Nuh diejek terus Nabi Nuh alaihissalam. Kata Allah, Nuh berkata kepada mereka, in taskharu minna, kalau kalian mengejek kami, fa inna naskharu minkum kama taskharun, maka kami akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami. Dan benar, akhirnya tiba-tiba Allah turunkan air yang begitu banyak, ya, hatta idza faratan nur, ya, hatta idza jaa amruna wa faratan nur, tatkala datang perintah Allah Subhanahu wa taala sampai air keluar dari bumi dengan begitu banyak, sampai tanur, tungku yang harusnya mengeluarkan api, keluar air juga saking banyaknya air. Kemudian Allah turunkan hujan yang sangat deras, maka akhirnya, ya, mereka pun ditertawakan oleh kaum Nabi Nuh sebagaimana mereka mengejek Nabi Nuh dan kaumnya. Tapi di antara ayat-ayat yang langsung bisa dipahami, contohnya firman Allah, in tansurullaha yansurkum, ya.
Kalau kalian, wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum. Wahai orang beriman, kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Pertolongan dibalas dengan pertolongan. Contoh lagi ayat yang dengan jelas bisa dipahami seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah, ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, kalau dikatakan kepada kalian ifsahu, merapat ya, supaya orang-orang yang terlambat hadir bisa dapat tempat duduk untuk bisa menghadiri majelis ilmu misalnya, merapat kata Allah, maka rapatlah. Apa balasannya? Yafsahillahu lakum. Jadi maksudnya belilah kelapangan kepada mereka dengan kalian merapat, ya, tafassahu fil majalis, yaitu beri kelapangan kepada mereka. Caranya bagaimana kalian merapat sehingga beri kelapangan kepada saudara-saudara kalian yang terlambat datang. Balasannya yafsahillahu lakum, Allah akan beri kelapangan kepada kalian. Sebagaimana Anda memberi kelapangan bagi saudara Anda akan diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun kelapangan di sini kata para ulama umum. Sebagian dalam kaidah tafsir, ya, kalau tidak disebutkan objek dalam Al-Qur'an maka memberikan faedah umum. Jadi kata Allah, berilah kelapangan dalam tempat duduk bagi orang-orang terlambat datang, niscaya Allah akan berikan kelapangan bagi kalian. Kelapangan dalam hal apa? Kata para ulama umum. Orang-orang ini hati mereka bersih, ya, ingin kebaikan bagi saudara mereka, tidak ada dengki kepada saudara mereka. Tatkala saudara-saudara mereka datang terlambat, mereka beri tempat duduk, mereka merapat, ya, mungkin agak sempit-sempit, yang penting teman mereka juga bisa duduk. Ini menunjukkan orang ini hatinya baik, maka Allah akan beri kelapangan kepada dia, urusan dunia maupun urusan akhirat. Sampai sebagian ulama mengatakan surganya akan semakin dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jaza' min jinsil amal. Sebagaimana Anda memberikan kelapangan bagi orang lain, Anda juga akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara ayat yang juga langsung bisa dipahami yaitu dalam surat An-Nur, kata Allah Subhanahu wa taala tentang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kata Allah, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah orang yang memiliki kelapangan harta, ya, bersumpah untuk tidak memberikan harta mereka, bantuan mereka kepada karib kerabat mereka, kepada orang-orang miskin dan orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Perhatikan ayat ini, sangat jelas menunjukkan al jaza' min jinsil amal. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Hendaknya mereka maafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Maka barang siapa yang memaafkan saudaranya, dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menakjubkan hadirin dan hadirat, ayat ini turun tentang kisah Abu Bakar. Sebagaimana antum ketahui, Abu Bakar radhiyallahu anhu yang marah kepada saudaranya yang bernama Mistah, kerabatnya. Jadi Mistah ini adalah seorang sahabat yang miskin, seorang yang soleh, tapi dia terprovokasi oleh orang-orang munafik sehingga ikut-ikutan menuduh putrinya Abu Bakar, Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, telah terjerumus dalam zina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Yang menyebarkan berita ini orang-orang munafik. Akhirnya ada 3 orang sahabat yang terprovokasi, di antaranya Mistah, di antaranya Hamnah bintu Jahshin, di antaranya Hasan bin Thabit radhiyallahu anhum ajma'in. Seharusnya, ya, selama ini Abu Bakar membantu Mistah. Seharusnya Mistah membela keluarga Abu Bakar, karena keluarga Abu Bakar selama ini yang membantu Mistah masalah nafkahnya Mistah. Tapi kenyataannya, ternyata waktu ada tuduhan buruk kepada keluarga Abu Bakar kepada Aisyah, bahwasanya Aisyah berzina, ternyata Mistah sang kerabat yang selama ini dibantu membalas air susu dengan air tuba, justru ikut-ikutan menuduh Aisyah berzina. Akhirnya turun ayat, lebih dari 10 ayat membela Aisyah, menyatakan Aisyah adalah seorang wanita yang suci. Waktu turun ayat membela Aisyah, maka Abu Bakar marah. Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu Mistah. Kenapa selama ini saya bantu dia, ternyata dia balas kebaikan saya dengan keburukan.
Maka Allah menegur Abu Bakar. Kata Allah, jangan bersumpah untuk tidak memberi bantuan kepada kerabat. Kemudian di akhir ayat kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Ayat ini turun tentang mereka, tentang Abu Bakar dan orang-orang semisalnya. Hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Namun setelah itu Allah merubah kata ganti. Ingat, mereka itu kata ganti orang keberapa? Orang ketiga. Hendaknya mereka itu kata ganti orang ketiga. Hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Setelah itu Allah mengatakan, ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian suka kalau Allah mengampuni kalian? Allah mengganti kata ganti orang ketiga menjadi kata ganti orang kedua. Sehingga orang tatkala membaca ayat ini seakan-akan khitab pembicaraan ditujukan kepada dia yang sedang baca Al-Qur'an, seakan-akan Allah berkata, tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Perubahan kata ganti dari kata ganti orang ketiga menuju kata ganti orang kedua ini dalil bahwasanya ayat ini umum. Bukan hanya berlaku kepada Abu Bakar, tapi juga berlaku kepada antum-antum sekalian yang membaca ayat ini. Barang siapa yang memaafkan saudaranya, dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berlapang dada, ya, berusaha melupakan kesalahan saudaranya, kesalahannya akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa para hadirin? Karena kita, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, seorang sadar ada dosa-dosanya yang mungkin tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dosa kita banyak. Apalagi di zaman sekarang ini. Apalagi para pengguna media sosial, terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Dosa pendengaran, dosa penglihatan, terlalu banyak hal-hal yang haram yang kita lihat akhirnya terbiasa, ya. Belum ikut-ikutan menyebarkan berita hoaks misalnya, belum lagi terjebak dalam komentar-komentar yang buruk. Jadi banyak hal-hal yang buat kita terjerumus dalam dosa. Dan kita mungkin sering beristighfar dalam zikir pagi, zikir petang. Dianjurkan beristighfar di pagi hari 100 kali, di petang hari 100 kali. Namun siapa yang berani meyakini bahwasanya seluruh dosa-dosanya pasti diampuni? Jawabannya tidak ada yang meyakini demikian. Mungkin saja masih ada dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah punya cara agar dosa-dosa kita diampuni. Caranya bagaimana? Allah mentakdirkan ada orang yang menzalimi kita. Ada orang yang menzalimi kita. Apakah menzalimi kita berkaitan dengan harta kita? Apakah dengan badan kita atau dengan harga diri kita? Dan sering terjadi kezaliman berkaitan dengan harga diri kita. Kita digibahin, kita direndahkan, kita dituduh dengan tuduhan yang tidak kita dihina, ya. Maka ingat, ini kesempatan agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya mudah, ampuni dia. Ampuni dia. Jadi kalau ada orang zalimi antum, ya sudah, kesempatan antum mengampuni dia, maka antum akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah bukan? Mudah Ustaz teorinya, ya, prakteknya susah. Kalau ada orang sudah zalimi kita ingin balas. Kalau dia mukul kita sekali, kita ingin pukul 70 kali kepalanya. Kebanyakan orang ingin membalas, tapi Allah tawarkan yang lain. Kata Allah, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Maafkanlah dan berlapang dadalah. Tidakkah kalian suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Ayat ini jelas, al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Barang siapa memaafkan akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang barang siapa yang mengampuni akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terserah Anda mau mengampuni silakan, enggak juga silakan. Ingatlah kaidah berlaku, sunnatullah berlaku, al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan.